Salam sinema, sahabat sinemalogi. The Beatles Get Back adalah film dokumenter yang disutradarai oleh Peter Jackson. Dokumenter yang dibagi menjadi 3 bagian dengan total durasi hampir 8 jam ini merekam persiapan, latihan, rekaman album terbaru, sampai puncaknya penampilan legendaris The Beatles di atas atap studio Apple, kota London pada akhir Januari tahun 69. Selama 4 minggu di bulan Januari tersebut, kita akan disajikan banyak rekaman video dan audio yang belum pernah dirilis untuk publik. Peter Jackson yang sebelumnya juga merestorasi dokumenter Perang Dunia Pertama ke dalam film They Shall Not Grow Old ini mengolah 60 jam arsip video dan 150 jam rekaman audio menjadi sebuah persembahan memukau yang jernih seperti baru di syuting kemarin. Hasilnya informatif bagi yang bukan penggemar sekaligus nostalgic bagi fans berat The Beatles. Pada dasarnya The Beatles Get Back bukanlah film yang ditujukan untuk yang baru ingin mengenal The Beatles. Karena di film ini hubungan personil The Beatles sudah seperti roller coaster dan sedang retak-retaknya. Ditambah kehadiran Yoko Ono yang selalu nemplok di sisi John Lennon membuat dinamika John, Paul, George, Ringo tak lagi sama. Memang film ini dibuka dengan 10 menit rangkuman perjalanan karir saat tampil di Hamburg, Jerman sampai Beatlemania melanda dunia. Tapi tentu rangkuman singkat itu tidak cukup dan tidak memuaskan. Tontonan yang lebih komprehensif untuk yang ingin lebih mengenal mereka adalah DVD The Beatles Anthology tahun 95. Atau yang lebih afdol tentu mendengarkan lagu-lagunya. Juga menonton seluruh film seperti A Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, dan Let It Be. The Beatles Get Back sendiri menjadi pelengkap film Let It Be. Film ini adalah behind the scene dari karya Michael Lanzehog tahun 1970 tersebut. Peter Jackson bahkan menyebutnya sebagai dokumenter tentang dokumenter. Kualitas gambar dan audionya sejernih kristal. Dituturkan runtut hari demi hari selama sebulan, kita akan tahu bagaimana proses kreatif The Beatles dalam bermusik. Bahkan dalam satu rekaman terlihat bagaimana Paul McCartney dari asal genjreng gitar lalu kurang dari semenit kemudian menemukan nada-nada untuk lagu Get Back yang hits itu. Kejeniusan Paul memang tak perlu diragukan lagi. Kita juga jadi tahu perjalanan lirik lagu-lagu mereka. Lagu The Beatles yang sudah sering kita dengar ternyata lirik awalnya tidak begitu. Jauh banget bedanya. Proses-proses kreatif seperti itu yang membuat film ini asik diikuti. Semua materi video yang dimunculkan benar-benar berbeda dengan film Let It Be. Peter Jackson memang sengaja memilih seperti itu. Karena itu film ini benar-benar terasa segar. Apalagi gambar hasil restorasinya seperti film itu baru direkam kemarin sore. Ajaibnya, bagian paling drama dari konflik internal The Beatles berhasil tertangkap audio dengan jelas. Rembukan pribadi mereka berempat ternyata disadap kru film. Efeknya begitu terasa bagi saya yang sudah bertahun-tahun mengidolakan mereka. Hasilnya adalah harta karun yang luar biasa. Di paruh akhir karir The Beatles, tampuk pimpinan memang dipegang Paul McCartney, dan itu sangat terlihat di sepanjang film. Paul adalah sosok perfeksionis yang terus berusaha menjaga ritme kreativitas bermusik mereka. Sedangkan John Lennon menjadi John Lennon seperti biasanya, tengil banget. Penuh dengan celetukan-celetukan spontan, pelawak, tapi tetap serius ketika bermusik dan rekaman. George Harrison di sini bahkan sempat memutuskan keluar dari The Beatles. Dia ngambek karena merasa skill bergitarnya tidak bisa diumbar bebas seperti Eric Clapton di band sebelah. Kalau Ringo Starr benar-benar woles dan nurut apa kata yang lain. Yang penting mah proyek ini jadi, soalnya dia udah ada jadwal syuting bulan depan. Asik sekali mengikuti interaksi mereka. Tentu saja sosok penting Billy Preston seperti mata rantai yang hilang. Bisa dibilang Billy Preston lah kunci semua rekaman sampai konser atap ini bisa terjadi.
dan konser di atap studio menjadi klimaks yang fantastis. Penantian 7 jam sebelumnya terbayar lunas. Bagi saya, film The Beatles Get Back adalah karya penting. Film ini bisa mengoreksi sejarah keliru yang terpapar selama 50 tahun tentang konflik dan ketegangan antar personil The Beatles, terutama media dan penggemar yang selama ini mempercayai kalau Yoko Ono adalah sumber perpecahan grup band terbaik ini. Sudah pasti The Beatles Get Back menjadi salah satu film favorit saya tahun ini. Demikian video reaksi setelah nonton film dokumenter The Beatles Get Back yang dibagi menjadi 3 bagian dan tayang di Disney Plus. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow seluruh media sosial Sinemalogi. Teruslah merayakan sinema. Okay,